Selamat malam, Mas. Selamat malam. Hmm, bisa pernah perkenalkan namanya siapa? Nama aku Kuryadi. Kalau tugasnya sehari-hari apa, Mas? Tugas Tugasnya pekerjaan hari-harinya apa? per hari-harinya itu ya supir sih. Di tempat Ibu Oh, di tempat Ibu Marwa ya, dan Bapak Pak Antara Riksa. Itu sehari-harinya ya antar Ibu syuting. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mas kerja dengan Bapak sama Ibu? Untuk berapa lamanya kurang lebih 8 bulanan. Mas Yadi tahu tidak kebiasaan Ibu Marwah selama dalam perjalanan apa sih yang mungkin menarik gitu? Apa sih? Dalam perjalanan selama dari rumah sampai lokasi syuting itu ya hari-harinya itu ya biasa. Yang aku kagetnya itu awal-awal ini itu beda awal pertama aku masuk kerja. Awal pertama aku masuk kerja kan ya keluarga Ibu kan harmonis saja. Pas ada temannya datang yang katanya itu temennya Ibu, nah itu mulai berubahlah sifat Ibu. Jadi keharmonisan Ibu sama Bapak itu ya sangat-sangat berubah. Saat waktu harmonis itu sih sering teleponan anak, posisi anak ada di mana, memperhatikan keluarga, bapak, anak-anak itu ya memperhatikan banget gitu loh. Karena nggak lepas dari itu sih. Selalu kalau perjalanan itu ya telepon bapak, posisi lagi apa, anak-anak lagi apa, selalu memperhatikan anak-anak. Nggak ada perhatian lagi lah sama bapak atau sama anak-anak gitu. Jadi yang diperhatikan itu yang temennya ini sehari-harinya itu hampir tiap hari lah. Dari perjalanan dari rumah sampai mau ke lokasi syuting itu komunikasinya itu ya sama dia. Jarang sekali komunikasi sama bapak. Mas Yadi tahu tidak untuk Bu Marwah sendiri kalau syuting itu biasanya sampai jam berapa? Kalau syuting itu sih kadang Biasanya gitu sampai jam berapa? biasa sampai malam sih ya. Ada salah satu pertanyaan, apa pernah Ibu Marwah tidak langsung kembali ke rumah seusai syuting? Kalau seusai syuting sih itu balik ke rumah. Nggak ada mampir-mampir kemana itu enggak. Nah itu pas belum kejadian mengenal sama temennya ini. Tetap pulangnya antara jam 12 jam 1 itu aja. Iya, seperti itu. Terus apakah Mas Yadi itu pernah melihat perubahan pada hubungan Pak Ari dan Bu Marwah itu berapa lama? Maksudnya sejak kapan? Ya perubahan Ibu dan Bapak itu sejak pas ada teman barunya itu. Kira-kira berapa bulan? Maksudnya berapa bulan sebelum Perubahannya kejadian itu ini? ya 1 bulan lah itu udah berubah. Ya aku sih sangat kaget juga perubahan itu. Kok tiba-tiba Ibu kok jadi gitu loh perubahannya. Nggak ada perhatian sama Bapak sama sekali. Yang diperhatiin itu teman selalu itu. Nggak ada perhatian sama Bapak sama sekali. Yang diperhatiin itu teman. Oh, pas pengetahuan aku selama ada perubahan ini, ya itu perubahannya aku kan sering nganter Ibu kemana tempat itu. Nah, Ibu itu mengatakan, nah, jadi kalau misalkan Bapak telepon, posisi aku di sini jangan diangkat gitu kan. Ya aku kan jadi nggak karuan kan, jadi bingung kok Ibu sekarang kok berubah kayak gini kan. Nah pindah lagi tempat lagi, tanya sama aku juga
Pak Yadi kalau misalkan bapak telepon nanyain aku posisi di mana, dia jangan diangkat, dimin aja. Tanggal berapa yaitu aku suruh jemput dari Cibinong ke Plaza Indonesia, suruh jemput itu. Nah itu bukannya langsung balik, itu jemputnya kan bukannya sendirian apa sama itu, jadi sama adik-adiknya sama kakak-kakaknya. Itu bukannya langsung pulang ke rumah, itu pulangnya malah langsung ke apartemennya temennya ibu. Di mana itu Mas? Apartemennya temennya ibu itu ada di Rasunasari posisi tepatnya. Ya dengar aku sih ibu kan untuk memperkenalkan adik-adiknya dan saudara kakaknya itu kenalin nama itu temennya itu. Sebelumnya itu kan dia kan belum ada kenal. Ya untuk mengenalkan itu bahwa si temennya ini jadi kan dikenalin. Nah sesampainya di apartemen, ya udah Pak Yadi, tapi Pak Yadi jangan ngomong ya kalau aku nganter ke apartemennya. Tingkah lakunya aneh lagi. Apa tuh yang aneh? Anehnya lagi ya, kata bapak, Pak Yadi tolong antar ibu ke apartemennya. Nah sesampainya di apartemen itu mungkin ada janjian lagi ya Mas, kakaknya itu si Musafa. Nah sampainya di sana itu bukannya harusnya kan jam keluar dari apartemennya kantornya kan ada 2 apartemen yang di mana itu Tebet atau ya, iya jelasnya itu di Tebet apartemen kantornya itu kan apartemen kantor bukan apartemen tempat tinggal. Si ibu itu telepon aku, Pak Yadi tolong ya kalau misalkan bapak telepon ngomong aja udah sampai di ambasador, jangan ngomong aku masih ada di apartemen ini. Ya aku yang ngomong ya oke lah kata aku ya itu aku masih nutupin lah untuk kebohongan ibu untuk bapak kan. Nah sesudah di perjalanan si bapak teleponan sama si Safa. Nah si Safa itu suruh bohong lagi sama bapak bahwa udah ketemuan di Mall Ambasador. Buktinya itu belum ketemuan, masih di rumah maaf bukan rumah ya dia ya. Sesudah itu ya udahlah, perjalanan kita menuju ke Ambasador, memang di situ ketemuan saya masih Safa di Ambasador itu. Dapat harinya lagi, selang berapa hari lagi, kaget jam berapa malam itu aku posisi masih di istirahat, disuruh bapak, Pak Yadi tolong dong anterin ibu, ini ibu mau di Starbucks. Oh iya Pak siap. Nah udah di perjalanan selang berapa jam bapak telepon kan, bapak telepon aku, kata ibu, Pak Yadi tolong ya kalau misalkan bapak telepon jangan diangkat. Ya aku nggak bisa kan, itu aku masih nutupin ibu kan, belum aku. Nah sesudahnya itu bapak telepon lagi sekitar jam 11 lah ya, tanya Pak Yadi posisi di mana kata. Aku ngomong posisi masih di Starbucks Pak. Starbucks mana katanya, ada posisi di Starbucks rest area, tapi dengan kenyataannya itu bukan di Starbucks. Di mana itu Mas? Itu ada posisi di rumah sakit Sentul. Ya aku kan mau bilang apa sama bapak. Jadi apa selalu berpindah-pindah gitu ya? Pindah-pindah sehingga maksudnya nggak pindah-pindah, maksudnya antara bapak nyuruhnya di Starbucks tapi tujuannya itu nggak ke Starbucks, jadi tujuannya itu langsung ke rumah sakit itu. Nah sampai rumah sakit aku tungguin sampai jam 11. Rumah sakit di Sentul? Rumah sakit Sentul sampai jam 11, jam 12 aku tungguin kok nggak ada berita, nggak ada apa dari ibu. Ya udahlah aku standby kan di mobil, terus bangun lagi nyampe jam 2, kok ibu belum pulang juga. Bapak telepon kan, Pak Yadi sebenarnya itu di mana ibu katanya.
enggak Pak, sebenarnya aku belum memberanikan diri bahwa ibu masih di rumah sakit itu. Nah, pas selang aku ketiduran di mobil sekitar azan subuh lah, tiba-tiba aku kaget, nggak ada telepon, nggak ada apa, tiba-tiba itu ibu datang dari belakang, main buka pintu, ngomong, Pak kita pulang aja. Nah, kan aku kaget, tiba-tiba ibu dari mana Bu? Ibu diem aja gitu kan, udah sekarang pulang aja. Terus sesampainya pulang, paginya ditegur lagi sama bapak, Ayati dari mana semalam? Enggak Pak, mohon maaf Pak, bukannya aku itu campur sama Bapak. Ini ibu itu sebenarnya itu semalam itu nggak di Starbucks Pak. Itu ibu itu di rumah sakit, kan Bapak tahu. Nah, selang berapa hari lagi, nah ibu ngomong lagi, kita perjalanan kan, pas posisi ibu mau ke Mall Central Park, ya Bapak posisi itu lagi syuting juga. Ditelepon ke aku sama Bapak, Pak Yadi sekarang di mana? Ibu kata, oh ibu ada di ini Pak, di klinik make up, kayak klinik kecantikan yang biasa langganan ibu. Ya Bapak kan nanya terus sama aku, loh jamnya klinik kecantikan ibu itu kan jamnya udah tutup, kamu sebenarnya di mana? Ya mohon maaf Pak, aku mau bilang apa ya, kata ibu, aku suruh gini. Ya udah gini aja deh Pak, aku mohon maaf kalau misalkan aku ini sekarang posisi ibu banyak di klinik kecantikan, tapi ibu posisi ada di Mall Central Park. Udah di Mall Central Park itu tanya ibu masih apa, aku sendirian, kan aku cuma ngedrop aja, aku nganter ibu sampai lobi. Aku Mas Yadi, maksudnya semenjak ibu seperti itu berperilaku itu merasa tertekan tidak sih? menurut aku ya sangat tertekan banget, karena nggak jujur lah ya. Karena aku kan sebenarnya itu kan biar sama-sama baik gitu kan, hubungan bapak, jangan ada kebohongan lah antara ibu dan bapak gitu loh. Kalau mintanya aku sih kejujuran. Biasanya kan kalau ibu mau kemana-kemana emang sih ngomong izin sama bapak posisi di mana, tapi untuk saat-saat ini ibu itu selalu bohong dan bohong.